Halo Sobat Jelata, bertemu kembali di video yang masih tentang dividen ya. Kali ini dividen yang come date-nya di tanggal 23 sampai 26 Mei ya. Sama nanti ada beberapa juga yang sudah RUPS mengumumkan akan bagikan dividen ya, termasuk dividen jumbo ini nih 12%. Tapi tanggal come date-nya belum ada nih, tapi ya sekitar di akhir Mei atau mungkin di awal Juni ya. Oke, kita mulai aja. Ini ada beberapa ya. Mulai dari yang kecil. Sebenarnya kalau biasanya yang di bawah 1% nggak saya masukin video ya. Cuma karena dua perusahaan kertas ini pernah booming ya, pernah beggar lah ya, pas pandemi ya. Tahun 2021 kalau nggak salah ya. Itu naik terus berapa kali beggar tuh ya, sampai 15.000 mungkin dulu ya. Pergerakan juga mirip nih berdua ya, INKP dan Tekim ya, yang sama-sama dimiliki oleh grup Sinarmas. Nah ini dividen INKP itu Rp50 ya, harga saham terakhir Kamis kemarin itu 7.250, sehingga dividen yieldnya hanya 0,68% ya, sedangkan Tekim Rp25, tapi dividen yieldnya ya mirip-mirip lah ya, lebih kecil malah ya, 0,42% ya. Oke, Tekim ini kalau nggak salah kuartal 1 2023 nya ya, laporan keuangannya jelek ya, maksudnya profitnya turun banyak ya, sangat banyak malah kalau nggak salah. Sedangkan INKP turun tapi tidak sebesar Tekim. Tanggal cum date saya belum ada ya, belum diumumin, kayaknya baru RUPS tanggal 17 kemarin atau tanggal 16 ya. Jadi ini sekedar sekilas info aja, kilat aja ya. Oke, berikutnya dari perusahaan sawit ya, Tunas Baru Lampung ya, TBLA ya. Yang kalau nggak salah Pak Lok Neng Hong juga masih punya ya, sedikit tapi ya. Kayaknya sih belum dijual ya kayaknya ya. Mungkin ada teman-teman yang tahu bisa tuliskan di kolom komen ya. Nah, dividen come date-nya itu 23 Mei. Dividennya Rp20, lalu harga terakhir sahamnya itu 16.30, sehingga dividen yieldnya 3,17% ya. Oke, dividen histori ini TBLA 10 tahun terakhir rutin ya. Di saat pandemi pun memberikan dividen ya. Jadi konsisten dengan membagikan uang ya dalam bentuk dividen kepada pemegang sahamnya. Mari kita lihat laporan keuangannya. Ini tahun 2022 itu revenue naik sedikit ya, 600 miliar ya. Berarti berapa tuh ya? Nggak sampai 5% ya. Lalu net profit juga hanya naik sekitar 6 miliar ya. Oke, lalu kuartal satunya itu cukup bagus ya. Kalau di annualize ya, pendapatannya itu 17,4 triliun ya, jadi naik. Profitnya juga naik ya, menjadi 874 miliar. Tapi bagaimana kalau Q1 23 dibandingin Q1 22-nya? Nah, bisa dilihat di sini ya, Q1 2023 revenue-nya 4,4 triliun ya, naik ya. Yang tadinya 3,9 triliun. Net profitnya juga naik menjadi 218 miliar ya. Jadi revenue-nya itu naik 12,8%. Net income-nya naik 7,9%. Oke, jadi masih bagus nih TBLA ya. Kuartal 1 2 3-nya di atas dua-duanya nih, walaupun harga CPO masih melandai ya. Oke, next. Ini chartnya ya. Ya sama seperti saham-saham sawit lainnya ya, cenderung downtrend ya setahun terakhir ini. Tapi ini mulai ada tanda-tanda kebangkitan ya. Volume terlihat naik ya. Tapi ini setelah diumumkan nih turun ya, kemarin ya, hari Rabu turun cukup dalam ini ya. Jadi mungkin apa nih, apakah ada merasa kecil nih, jadi dijual aja lah mendingan ya, ada cuma 3,17%. Tapi memang masih downtrend, tapi udah mulai ada tanda-tanda kebangkitan nih. Mungkin bisa dipantau buat yang berminat dengan emiten sawit ya. Oke, lanjut
Nah, berikut ini adalah dari telekomunikasi ya, Indosat, Isat ya. Kalau Telkom dan Excel tuh sudah membagikan dividen ya. Sekarang giliran Isat ya. Berarti tinggal Friend ya. Friend tuh jarang kayaknya ngasih dividen ya. Oke, Isat kumdatnya 24 Mei. Dividen itu Rp255,7, harga saham penutupan di Rabu kemarin 7.600, sehingga dividen yieldnya lumayan 3,36%. Isat juga rutin ya, cuman sempat bolong tuh ya pas pandemi ya, 2019-2020 tidak membagikan dividen ya. Oke, bisa dilihat di sini revenue-nya ya naik 2022 dibandingkan 2021 naik sekitar 5, banyak nih, 15 triliun ya, hampir 50% ini naik ya revenue tahun 22 dibandingkan 21. Tapi net profitnya turun ya. Revenue naik, net profitnya malah turun lumayan ya, dari 6,8 triliun menjadi 4,7 triliun. Nah, bagaimana kuartal satunya ya 2023 itu sudah dikeluarkan juga laporan keuangannya. Kalau di annualize ya, walaupun revenue-nya naik tapi net profitnya tuh turun ya. Kita lihat Q1-nya 2023 dibandingkan Q1 2022 ya, pendapatannya naik 9,17%. Net profitnya naik besar nih di kuartal 1 ya. Walaupun tadi kalau di analyze tuh turun ya dibandingkan 2022, tapi kalau Q1 versus Q1-nya nih net income-nya luar biasa nih. Walaupun revenue cuma naik 10%. Ini menarik ya, mesti dilihat lebih dalam nih di laporan keuangan ya. Profitnya sebesar ini dari mana gitu ya. Siapa tahu ada pendapatan lain-lain ya yang bukan dari operasionalnya. Oke, Isat ini sudah uptrend ya sejak akhir tahun 2022 ya. Terus bisa dilihat ini ada satu hari ya, volumenya gede banget ini ya. Mungkin karena apa ya? Mungkin karena laporan keuangan Q1-nya bagus gitu ya. Mungkin ya. Jadi habis pengumuman kuartal 1 Q1 2023 net profit naik 600%, wah langsung banyak yang beli gitu ya. Oke. Lanjut ke saham berikutnya. Nah, ini TAPG ya, sahamnya perusahaan miliknya Triputra Group. Kumdatnya 25 Mei, dividennya Rp38. Harga saham terakhir di hari Kamis itu Rp600. Sehingga dividen yieldnya 600 lagi, 6,33%. Wah, ini lumayan nih, masuk jumbo ya karena di atas deposito bank. TAPG ini baru IPO ya di 12 April 2021. Waktu itu harga IPO-nya Rp200. Apakah ada teman-teman yang ikutan nih cuan dari IPO TAPG ya? Silahkan sharing cerita kalian ya di kolom komen. Oke. Ini termasuk perusahaan ini ya, murah hati nih. IPO 12 April, 6 Juli sudah bagi dividen tuh ya, 6 Juli 2021 ya. Oke. Tahun berikutnya juga bagi lagi. Nah, tahun ini juga bagi lagi ya. Dan bisa dilihat ya, dividen itu naik terus tuh ya, dari Rp15, Rp25, sekarang jadi Rp38. Menarik nih. Oke, bisa dilihat di sini laporan keuangan 2022-nya di mana profitnya naik ya. Yang tadinya 6,3 triliun tahun 2021 naik sekitar 3,6 triliun nih. Naik lebih dari 50% revenue-nya di tahun 22. Net profitnya juga naik banyak ya, dari 1,2 triliun menjadi 3 triliun. Wah, ini 2 kali lipat lebih nih ya, 2,5 kali lipat naik net profitnya. Lalu kuartal 1 juga sudah mengeluarkan laporan keuangannya di mana profitnya 294 miliar ya dalam satu kuartal. Kalau di annualize itu menjadi 1,2 triliun. Waduh, turun kalau di annualize ya. Jadi sama kayak net profit di tahun 2021 ya. Oke, bagaimana kuartal 1 2023 kalau dibandingkan kuartal 1 2022? Bisa dilihat di sini revenue-nya turun 13,6%, sedangkan net profitnya juga turun ya 66,15 ya. Agak beda dengan TBLA yang tadi kuartal 1 23-nya lebih bagus daripada kuartal 1 2022 ya.
Oke, apakah nanti performanya akan semakin bagus ya? Mesti ditunggu juga nih, karena kalau dari histori dividen saya 3 tahun terakhir naik terus ya. Oke, nah ini TAPG ya, cenderung ya sempat naik tinggi ya, sampai berapa tuh ya, 900-an ya. Tadi harga IPO-nya 200 ya. Berarti kalau megang terus dari sejak IPO udah beggar berapa kali tuh, 4 kali ya, 4 kali. Nah sekarang udah cenderung sideways ya, bisa dilihat juga volumenya nih cenderung udah semakin kecil ya. Ya mungkin terjadi akumulasi mungkin ya, tidak tahu juga. Lalu kemarin juga turun ya, agak cenderung turun ya, lagi ngetes supportnya tuh ya, dekat-dekat sini supportnya. Jadi silakan teman-teman, ya sekali lagi nih ya, saya disclaimer ya, tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual sebuah saham, hanya sekedar sharing informasi. Silakan teman-teman melakukan riset lagi ya, untuk melakukan action nih, buy or sell ya. Oke, kita lanjut ke saham semen ya, INTP. Semen Gresik mah dulu ya. Semen Indonesia sudah membagikan dividen, sekarang INTP ya. Kumdetnya 26 Mei, dividennya Rp160, harga penutupan sahamnya terakhir itu 10.375, sehingga yieldnya ya kecil-kecil aja lah ya, 1,54%. Ya seperti kita saya tahu, INTP ini rutin ya membagikan dividen ya, termasuk ketika pandemi juga. Bisa dilihat sini turun banyak nih ya, dimana 2 tahun terakhir tuh Rp500 nih, sekarang hanya 160 ya. Oke, nah ini bisa dilihat ya, kalau revenue 2022 itu sebenarnya naik ya sekitar 1,5 triliun, tapi net profitnya sama ya, 1,8 triliun ya. Oke, ini sama terus ya, 1,8 ya dari tahun 2019 ternyata ya. Tapi dividennya turun ya, mungkin berarti banyak laba yang ditahan ya, mungkin digunakan untuk capex ya mungkin ya. Oke, kuartal satunya ya, kalau Q1 2023 dibanding Q1 2022, revenue naik 16,6%, nah net income ini naik 100% ya. Oke, ini juga perlu kita selidiki ya, perlu teman-teman lihat lebih detail laporan keuangannya ya. Karena revenue-nya hanya naik 16%, tapi net income-nya bisa naik 100% ya. Apakah efisiensinya meningkat atau ada pendapatan lainnya? Kita lihat chartnya ya. Ini juga cenderung sedang sideways ya sejak bulan akhir Maret ya. Dan kemarin tuh ditutup hijau ya, 2 hari terakhir tuh tutup hijau. Lanjut ke saham Alfa ya, pengelola Alfamart, AMRT, yang baru saja RPS Kamis kemarin. Jadi saya belum ada nih tanggal kumdetnya. Dividennya 24,06, harga sahamnya 2.930. Nah juga kecil ya, 0,82% ya. Cuman karena ini saham sedang bisa disebut ngehits lah, karena lagi naik terus, ini saya masukin aja lah ya, walaupun dividen yieldnya di bawah 1%. Ya, AMRT ini juga rutin membagikan dividen seperti terlihat di story ini. Ya bisa dilihat di sini ya, laporan keuangan 2022-nya, di mana tahun 2022 itu revenue-nya 9,69% ya. Itu berarti naik sekitar 12 triliun dibandingkan 2021, dan profitnya juga naik 1 triliun ya, dari 1,9 menjadi 2,9. Ini naik 50%-an nih berarti ya net profitnya. Nah kuartal satunya juga sudah dikeluarkan ya, dimana kalau kita di analyze ya, itu net profitnya juga lebih tinggi dibandingkan 2022 ya. Nah kalau Q1 versus Q1 nya ya, pendapatannya ini naik 14,4%, revenue-nya juga naik 14,8%. Nah kalau kayak gini wajar ya, revenue naik 14%, net income-nya tidak jauh berbeda gitu ya. Ini jadi sedang growth ya, si growth AMRT-nya. Mungkin karena itu juga ya, harga sahamnya bisa lihat nih masih downtrend ya.
masih naik terus nih ya. Oke, berikut temennya Alfa nih ya, MIDI ya, MIDI Utama Indonesia, MIDI. Ini sama ya, RPS juga baru kemarin, jadi kumdetnya belum keluar tanggalnya. Dividen 4,15, harga sahamnya Rp250. Nah, ini dividen yieldnya lebih tinggi dibandingkan AMRT tadi ya, 1,66%. MIDI juga rutin memberikan dividen ya. Dan di sini bisa dilihat juga sama seperti AMRT di mana 2022 itu revenue-nya naik ya 2 triliun ya, dari 13,6 menjadi 15,6. Ya, jadi ini lebih hampir 20% ya. 13-45% naik revenue-nya. Lalu profitnya juga naik cukup banyak ya, 130-an miliar ya, dari 269 miliar menjadi 398 miliar. Kuartal satunya juga sudah keluar LK-nya. Kalau di analyze itu net profitnya juga jauh lebih besar dibandingkan 2022 ya. Naik sekitar 72 miliar ya. 72 miliar tuh berarti hampir 20% tuh naik ya. Kalau kuartal berikutnya performanya sama seperti Q1 2023. Nah, sekarang kalau Q1 versus Q1 revenue itu naik ya 11,1%, net income-nya naik 31,87%. Nah, ini sama-sama lagi tumbuh-tumbuhnya nih ya, profit dari AMRT maupun MIDI. Ya, kalau MIDI ini cenderung ini ya, sideways nih ya. 3 bulan terakhirnya sideways ya. Nah, tapi ini volumenya gede kecil ya. Oke. Kita lanjut ke, nah ini dia ya, yang super jumbo ya, bisa dibilang super jumbo ya, karena dividen yieldnya tuh 12,44% ya, karena dividen Rp60, harga terakhir ditutup di Rp482. Tanggal kumdetnya belum ada ya, bisa kita tunggu beberapa hari lagi, karena baru saja RUPS juga di tanggal 17 Mei. Lalu ini dividen historinya TPMA ya, sejak tahun 2017 berarti ya, itu rutin membagikan dividen ya, dimana dividen kali ini cukup besar ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tahun lalu aja hanya 12, sekarang 60 ya, 5 kali lipat ini ya. Nah, itu karena profitnya juga naik banyak ya, bisa dilihat di sini laporan keuangan dua-duanya, di mana revenue-nya tuh menjadi 987 miliar ya. Oke. Tahun 2021 revenue-nya 42 juta. Ini salah data atau bagaimana ya? Mungkin teman-teman silakan cek lagi ya, saya juga akan cek lagi nih ya. Revenue-nya 42 juta. Oke. Jadi net profitnya juga bisa dilihat naik banyak ya. Yang tadinya hanya 4 juta menjadi 224,9 miliar ya. Oke, ini cukup aneh dulu satu ya. Ini salah mungkin ya. Oke, mungkin ada teman-teman yang tahu ya, bisa langsung tulis di kolom komen ya, apakah data 2021 ini benar atau enggak ya. Oke, anyway, kalau dibandingkan 2022 juga itu profitnya tuh naik ya, hampir 9 kali lipat ya. Makanya nih dividennya juga 5 kali lebih banyak dibandingkan tahun 2022 ya. Kuartal satunya juga sudah keluar ya laporan keuangannya, di mana kalau di analyze revenue-nya juga naik ya menjadi 1 triliun, net profitnya juga 293 miliar ya. Berarti 69 miliar naik ya dibandingkan 2022. Nah, kalau Q1 dibanding Q1 ya jelas ya tadi ya, karena tar ya, kita lihat nih apakah datanya ada yang aneh. Tadi kan tahun 2021 itu 1 tahun dibilangnya hanya 42 juta ya. Nah, ini berarti fix salah ya, karena di kuartal 1 2021 aja itu 138 miliar ya revenue-nya. Oke. Berarti kita bandingkan Q1-nya saja nih ya. Revenue itu naik 45,64% dibandingkan Q1 22, dan profitnya 167% naik ya. Oke, menarik untuk menantikan laporan keuangan Q2-nya TPMA ya, tapi
saat ini nih cukup menarik juga nih dividennya 12,4% dengan kalau dilihat laporan keuangan Q1, 2, 3 juga naik ya. Biasanya kalau Q1-nya bagus banget gini ya, terus bagi dividen biasanya ya mungkin turun sesaat tapi habis itu mungkin naik lagi ya. Mungkin biasanya ya. Oke, bisa dilihat juga ini dari chartnya juga cenderung naik ya sejak bulan Maret ya. Ini dia ada harga tertingginya tuh di sekitar 550-an ya. Mungkin sedang mencoba nih untuk break harga tertingginya di bulan Desember nih berarti ya. Oke, bisa lihat juga nih volumenya agak mulai naik ya, walaupun kemarin tuh merah ya, tapi volumenya banyak nih ya. Jadi teman-teman silakan melakukan analisa ya untuk apakah mengejar dividen dari TPMA atau wait and see dulu ya, atau ya udahlah lupakan aja gitu ya. Oke, demikian saja video kali ini ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, like, dan komen di channel saya. Buat yang belum, ayo dong di subscribe. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Jelata.